Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho dari mahasiswa S1 Manajemen 2018. Jadi pada kesempatan kali hari ini aku akan sedikit berbagi informasi yang tepatnya itu mereview sebuah artikel dari McKinsey dan Company. Yang artikel ini diterbitkan di Desember 2020. Nah, sebenarnya artikel yang saya review kebutuhan ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen kinerja. Artikel ini terkait digital performance management. Jadi silakan teman-teman bisa menyaksikan dengan baik. Oke, jadi artikel yang berjudul Digital Performance Management from the Front Line to the Bottom Line. Jadi artikel ini yang ditulis oleh McKinsey dan juga Company itu melalui hasil diskusi maupun interview dengan pihak eksekutif dari PTC Company Profile. Jadi yang belum tahu PTC Company Profile di sini adalah perusahaan maupun company yang bergerak di bidang teknologi dalam membantu perusahaan industri yang lain untuk menciptakan nilai bagi mereka sendiri dan juga pelanggan mereka. Di sisi lain, mereka juga mempunyai produk yaitu alat dan solusi augmented reality (AR), ada perangkat lunak Industrial Internet of Things, ada perangkat lunak CAD dan juga perangkat lunak PLM maupun produksi yang lain yang dihasilkan. Melalui kombinasi solusi augmented reality, industrial IoT, PLM, dan CAD, teknologi yang diproduksi oleh PTC ini telah membantu pelanggan-pelanggannya terkhususnya dalam mencapai beberapa hasil yang mengesankan. Nah, lanjut ke artikel lagi, teknologi industri 4.0 ini memungkinkan untuk mendukung produsen perusahaan untuk mengintegrasikan manajemen kinerja dari atas ke bawah, top, sebaliknya dalam pemecahan masalah bisnis terkhususnya. Selama beberapa tahun terakhir ini, kebanyakan produsen perusahaan itu mulai mengerahkan sumber daya yang besar untuk bergabung dengan revolusi industri 4.0. Para pemimpin industri mulai melihat dampak transformasional tidak hanya pada aset individu, lini produksi, atau lokasi, tetapi juga di seluruh rantai nilai aspek yang ada dalam keberjalanannya. Dalam mencapai hal ini, akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar tentunya, yang saat ini terkenal dengan keunggulan operasional perusahaan, seperti mengatasi hambatan baik antara lapisan vertikal hierarki dari jabatan ke jabatan ataupun horizontal dari fungsi ke fungsi yang lain. Jadi disebutkan di sini dalam kasus hanya sedikit perusahaan saat ini yang mampu mentransferasikan kinerja operasional mereka ke dalam istilah keuangan, kecuali dengan cara yang belum sempurna. Jika terjadi masalah operasional pasokan yang memaksa beberapa lini produksi untuk tutup selama beberapa hari, efeknya itu maupun imbasnya akan muncul dalam laporan berkala yang berminggu-minggu atau bahkan bisa lebih dari minggu, yaitu berbulan-bulan kemudian. Sangat terlambat untuk membantu pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Jadi hanya perusahaan yang maju saja di sini, manajer itu memiliki gambaran terkait data real time maupun data nyata yang terintegrasi sehingga ketika terjadi gangguan, mereka dapat memprioritaskan tindakan mereka di antara lini produksi untuk meminimalkan kerusakan finansial. Maka lebih dari itu, hanya sedikit perusahaan yang dapat menerjemahkan apa yang diketahui oleh pekerja garis depan maupun front line tentang masalah yang dialami oleh lini produksi mereka ke dalam data yang sudah terintegrasi sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan strategis oleh pihak manajemen. Jadi masalah itu sudah kelihatan dari sini. Tidak adanya transparansi antara pihak vertikal ya, maksudnya dari pihak atasan dan juga frontline dalam penyelesaian dari sini muncul. Maka hal inilah yang menjadi tugas manajemen kinerja di tingkat perusahaan dengan memanfaatkan teknologi 4.0 untuk menyediakan seluruh kebutuhan operasi perusahaan, yang artinya adalah para pimpinan perusahaan hingga pekerja garis depan itu yang memungkinkan keputusan akan dibuat akan lebih cepat dan lebih akurat terkait kinerja perusahaan. Nah, sebenarnya hasil ini maupun terobosan ini ataupun implikasi ini itu punya tujuan, yaitu membentuk satu sistem yang mendukung tidak hanya siklus pelaporan manajemen kinerja yang dibutuhkan pihak atasan saja dalam mengevaluasi ulang strategi, tetapi juga sistem pemecahan masalah yang gesit yang berada di garis depan yang dapat diketahui oleh seluruh pihak pegawai dari atasan maupun bawah.
Selanjutnya ada tahap pengembangan. Nah, untuk mengembangkan perspektif tentang implikasi ini dari terobosan ini bagi produsen di seluruh industri, Mike Coxon dari McKinsey selaku mitra di kantor Cleveland dan Christian Johnson, editor senior di Hong Kong, itu berbicara dengan 3 eksekutif di perusahaan penyedia perangkat lunak manufaktur ya, PTC tadi. Yang pertama dengan Howard Heppelmann selaku wakil presiden divisi dan manajer umum. Yang kedua ada Craig Milrose selaku wakil presiden eksekutif untuk solusi transformasi digital. Dan yang terakhir adalah James Zhang selaku wakil presiden untuk pengembangan market maupun pasar. Nah, dari hasil diskusi ini maka saya temukan 6 poin yang dapat diambil gitu ya. Yang pertama, terkait perbedaan antara perusahaan yang telah lama menghubungkan antara operasi mereka dengan teknologi adalah terletak pada apa yang dapat dilakukan teknologi untuk menjembatani kesenjangan yang sebelumnya tampak tidak dapat diatasi. Artinya, information technology maupun IT yang mendasari sistem bisnis dan departemen keuangan dan operasional teknologi maupun OT yang menggerakkan manufaktur sebagian besar itu memang terpisah. Sekarang ada teknologi konvergensi IT-OT yang menyatukan sistem bisnis dan sistem operasional. Kedua, dalam implementasinya secara real time itu terlepas dari fakta bahwa latar belakang IT-OT sangat berbeda, maka oleh karena itu datanya itu dapat dibandingkan. Karena data yang tadi berbeda dan datanya itu distandarisasi dan dinormalisasi, perbandingan internal maupun pembandingan internal itu menjadi jauh lebih canggih. Manajer dapat membandingkan dengan melihat bahwa pabrik X itu berkinerja lebih baik daripada pabrik Y. Poin ketiga, implikasi ini bisa terbukti berjalan secara efektif dikarenakan dengan adanya sistem jaringan ini, maka akan membantu perusahaan dalam mengelola inventaris, kinerja aset, menghemat konsumsi energi, dan juga menjaga kualitas. Hal yang penting untuk ditindaklanjuti adalah tentang kinerja mesin ke dalam si proses yang memberdayakan manajer untuk terus mengoptimalkan produksi dan menambah keefektifan. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman bahwa perbaikan di status situs itu dapat direplikasi dengan mudah di seluruh jaringan. Keempat, teknologi ini dapat menciptakan benang digital sehingga informasi dapat dibagikan dan digabungkan dengan transparansi total oleh berbagai tingkatan orang di perusahaan agar sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Maka hal ini akan membantu organisasi maupun perusahaan dalam memindahkan fokus dan sumber daya dari menemukan ke memperbaiki masalah yang ada. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya padahal saat ini perusahaan itu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencoba menemukan masalah yang ada daripada memperbaiki masalah yang dihadapinya. Dengan menciptakan dinamika baru seperti ini, dalam memperbaiki daripada hanya menemukan masalah, maka tautan IT/OT tadi yang diusulkan maupun terobosan tadi dapat sangat besar bagi perusahaan. Yang kelima, meskipun sistem perusahaan saat ini dapat membantu mengidentifikasi masalah individu, sistem tersebut memberikan sedikit arahan dalam menemukan solusi kapan dan di mana masalah tersebut terjadi gitu ya. Terutama jika bagian lain dari organisasi maupun perusahaan tersebut perlu dilibatkan dengan menyediakan data yang transparan dan data real time, data yang nyata di seluruh perusahaan. Manajemen kinerja digital dapat mengisi celah tersebut dengan baik. Dan poin yang keenam, yaitu poin yang terakhir di sini, jika perusahaan itu menganggap manajemen kinerja menjadi alat pelaporan kinerja saja, maka tentu akan ada banyak hambatan yang pasti akan dihadapi. Tetapi jika itu diperlakukan dan dikomunikasikan sebagai alat pemecah masalah yang berkelanjutan, maka akan memberdayakan operator dengan data yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah, teman-teman semua, rangkaian review artikel dari keseluruhan artikel ini saya mengambil inti ya, bahwasanya adanya implikasi operasional ini maupun terobosan implikasi operasional ini, jika perusahaan memiliki seperangkat alat yang hebat, walaupun perusahaan itu memiliki alat yang sangat hebat maupun teknologi yang hebat yang hanya menangani konsensus tingkat atas saja, dalam artian hanya memperhatikan konsensus maupun masalah di tingkat atas saja, itu sudah mengasingkan maupun tidak menganggap kelompok besar orang yang dukungannya itu diperlukan untuk membuat implementasi ini terjadi kayak gitu ya. Jadi seperti hanya
fokuskan ke pihak atasan saja. Dalam arti manajer dan operator perusahaan mereka tidak akan mengadopsi sistem ini jika hanya dilihat sebagai mekanisme untuk melaporkan laporan mereka dan transparansi yang diterapkan bersama oleh perusahaan. Jadi yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan di sini adalah memberdayakan semua orang dalam perusahaan atau organisasi pada tingkat pengaruh mereka, yang mana mereka pada pengaruhnya masing-masing itu bisa secara maksimal mengimplementasikan implementasi ini dengan baik, dan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapi oleh perusahaan itu akan terselesaikan secara tuntas. Maka demikianlah teman-teman review artikel dari saya pribadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman selanjutnya. Tolong like and subscribe channel ini sebarluaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.